maka tidak menutup kemungkinan PKB juga akan membangun koalisi atau komposisi baru Capres dan Cawapres untuk memecah koalisi PKB dan Gerindra. Dapat musibah kan begitu. Kita akan membahas tentang isu yang lagi marak hari ini. Apa itu? Satu hari yang lewat di berbagai media itu lagi dibicarakan oleh berbagai kalangan tentang ancaman Caimin untuk membuat koalisi dengan partai lain jika Prabowo atau Partai Gerindra bermain mata dengan pasangan atau cawapres lain. Ternyata statement atau isu ini bergulir ketika, kalau saya tidak salah ya, itu Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan menurut dia dinamika politik saat ini masih berjalan dan publik pada akhirnya akan tahu dengan siapa beliau akan maju. Dan Sekjen Partai Gerindra membuka ruang atau kans kalau seandainya Prabowo dan Ganjar menyatu atau berpasangan. Statement ini kemudian dijawab oleh Wasekjen PKB Saiful Huda. Beliau ini Ketua Komisi 10 DPR, mewanti-wanti apabila Prabowo berduet dengan Ganjar Pranowo seiring dukungan Presiden Jokowi di beberapa forum terbuka di keduanya, maka PKB akan mengambil opsi lain. Dan ini dikuatkan tadi oleh Caimin. Kalau dari bahasanya itu Caimin itu seperti marah dan merasa dikhianati. Dia bilang kalau seandainya Prabowo melakukan atau bermain mata dengan cawapres lain, maka tidak menutup kemungkinan PKB juga akan membangun koalisi atau komposisi baru Capres dan Cawapres. Pertanyaannya, sebenarnya ini sudah terbaca bahwasanya Gerindra atau Prabowo tidak berminat dalam tanda petik. Koalisi oke, tapi komposisi Cawapres Caimin itu sudah terbaca Prabowo masih menghitung. Kenapa? Pertama, sampai saat ini Gerindra atau Prabowo selalu menghindar ketika akan didesak untuk mendeklarasikan Capres dan Cawapres. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, komunikasi Prabowo dan Jokowi juga akhir-akhir ini sudah mulai mesra, sampai ada sinyalemen Jokowi menyatakan bahwasanya saya sudah 2 periode dan ini mungkin jatahnya Prabowo. Itu statement bukan statement basa-basi biasa. Itu statement memang ditujukan untuk memecah koalisi PKB dan Gerindra. Jadi bukan tanpa ada tujuan atau sekedar iseng atau sekedar jok Jokowi mengatakan itu. Targetnya jelas. Ini kemudian membuat Prabowo dan Gerindra goyah. Pilihannya kalau paket dengan Cawapres Caimin, apa namanya, nilai-nilai politik atau nilai tambah. Kalau berpaket dengan pasangan yang diusung oleh Jokowi, apa nilai tambahnya? Jelas dalam bayangan Jokowi nilai tambah kalau misalnya Prabowo berpasangan dengan orang yang di-endorse Cawapres oleh Jokowi, yang pertama ini akan didukung oleh pemerintah. Mulai dari infrastrukturnya, mulai dari medianya, mulai dari dananya, sampai peluang basis masanya. Kalau dari berkoalisi dengan atau cawapresnya Caimin, hitungannya apa? Di tingkat basis apakah NU solid? Mungkin begitu perhitungan Prabowo, sehingga dinamika politiknya antara PKB dan Gerindra semakin lama semakin merenggang. Menurut saya, apa yang dilakukan oleh
Prabowo itu secara etika politik tidak pas. Yang pertama, Prabowo harus ingat bagaimana dia dulu dihianati ketika perjanjian batu tulis oleh PDIP. Perjanjian batu tulis itu waktu pasangan Prabowo dengan Mega di 2019 dan di 2014 juga, kalau seandainya ada pilpres ke depan, itu pasangannya adalah presidennya adalah Prabowo dari Gerindra dan cawapresnya dari PDIP. Ternyata dihianati 2019, PDIP ternyata mendukung Jokowi, lari dari perjanjian. Itu yang harus diingat oleh Bapak Prabowo dan juga Partai Gerindra. Sakitnya itu di sini gitu loh. Inilah yang dirasakan oleh PKB dan juga Caimin. Dan yang kedua, walaupun agak mistik, hati-hati. Ini partainya ulama. Nanti kalau dihianati bisa dapat dapat musibah, kan begitu. Jadi apa yang harus dilakukan oleh Caimin dalam melihat atau membaca dinamika politik yang terjadi saat ini? Menurut saya, PKB harus segera membuat opsi-opsi baru. Opsi baru itu artinya apa? PKB harus membangun komunikasi politik dengan Nasdem. PKB harus membangun komunikasi politik dengan Golkar, karena jika PKB berpasangan dengan Nasdem ini sudah cukup. Anies Baswedan dan Caimin juga bagus, peluang menangnya cukup besar. Kemudian Erlangga Caimin juga bagus. Dari sisi presiden threshold cukup, dari sisi basis massa juga potensi menangnya bagus. Satu Nahdien, satu lagi akar rumput daripada kelompok pekerja dan kelompok-kelompok sekuler ada di Golkar. Keuntungan yang ketiga, opsi-opsi yang dibangun oleh PKB atau Caimin ini akan memperkuat posisi atau bergening Caimin dengan Prabowo. Jadi tidak satu opsi itu memperlemah dan juga mati langkah ketika kemudian duet ini kalau tidak dibangun komunikasi politik oleh Caimin kepada partai-partai lain, khususnya partai-partai yang bisa dua partai tapi bisa maju untuk Pilpres 2024, misalnya Nasdem dan juga Golkar. Apalagi saat ini juga di koalisi perubahan antara Nasdem, PKS dan Demokrat juga masalah cawapres juga belum ketemu. Nah, jadi dinamika politik ini harus mampu dibaca oleh PKB, harus mampu dibaca oleh Caimin, harus dibuat opsi-opsi sebanyak mungkin, alternatif-alternatif, koalisi-koalisi, dan kemudian didorong ketika sudah ketemu satu persepsi mulai dari program dan juga paket capres-cawapresnya, langsung deklarasi. Ini akan memprovokasi koalisi yang terbangun lain untuk ikut. Dan jika ini terjadi, saya melihat 2024 ini paket capres itu akan muncul tiga yang dihindari oleh Jokowi. Dan ketika capres alternatif atau capres ini muncul tiga pasang dalam Pilpres 2024, saya bisa pastikan akan ada dua putaran, dan dua putaran itu akan bertarung paketnya PKB dengan capres atau partai lain, dan juga paket koalisi paket koalisi perubahan yang diusung oleh Demokrat, Nasdem dan PKS yang mengusung Anies sebagai capres. Di putaran kedua nanti akan kita hitung kembali siapa yang punya potensi untuk menang. Saya rasa begitu analisis saya dan kesimpulan saya tentang koalisi Gerindra PKB. PKB jangan semata-mata tertumpu pada Prabowo atau Gerindra. PKB dan Caimin harus membentuk atau membangun komunikasi politik lain dengan partai-partai lain untuk membangun opsi-opsi capres, cawapres yang akan maju
dalam Pilpres 2024, sehingga PKB punya posisi, atau PKB dan Caimin punya posisi bergening yang tinggi di semua partai dan di semua capres. Macam mana menurut kalian? Cocok kalian rasa? Kalau cocok, mainkan, isi kan? Kalau ada pendapat kalian yang sama, yang beda, komen di sini. Jangan takut-takut, main kita. Ada yang keberatan?